Apa yang dilakukan perjuangan rakyat dengan masyarakat adat ini yang menurut saya pertama adalah data ya. Ini pemerintah selalu bicara bagaimana data itu dikomunikasikan termasuk kearifan lokalnya. Tapi bagi kami data itu urusan adalah bagaimana ketika diserahkan pada sektor, sektor memberikan layanan. Misalkan kami mendampingi ada sekitar 300 orang, ternyata dari 300 orang ada sekitar 100 orang yang belum punya identitas hukum KTP ataupun KK. Kita serahkan kepada Pemda, Pemda ataupun dinas untuk segera menyiapkan KK ataupun KTP yang ada. Sederhana seperti itu. Kenapa? Bagi kami ketika bicara konteks KTP di negeri ini dan saat ini, orang tidak punya KK dan KTP itu tidak bisa mengakses apapun, tidak bisa mengakses bantuan layanan dari desa, dari pemerintah, pemerintah daerah, dari pihak perbankan, dari pihak swasta, karena tidak punya identitas hukum. Ibaratnya kalau di Muslim, orang kalau di Muslim ataupun di Kristen dan sebagainya, orang akan bisa kelihatan ketika beribadah ataupun beriman ketika masuk ke masjid ataupun gereja atau tempat tempat ibadah yang lain. Nah, kalau orang tidak punya KTP, tidak punya identitas hukum, dia juga akan kesulitan untuk masuk ke ruang-ruang pemerintah ataupun ruang layanan yang disediakan oleh berbagai pihak. Itu menjadi hal penting. Dan kedua, ketika bicara konteks pengakuan, itu juga bagaimana muncul menjadi regulasi. Ini yang saya harap kemudian di beberapa tempat, karena saya kemarin ke Buru, ke mana di daerah Kalimantan, ini hubungan yang paling dekat dengan masyarakat adat adalah desa. Seringkali terjadi istilahnya ya, ketidaktahuan ataupun ketidakmauan dari desa untuk mengajak komunitas-komunitas yang terstigma, misalkan karena dianggap dia itu, kalau di Sulawesi Selatan itu ada di Maros itu dianggap karena kulitnya polang-poleng, itu kemudian dia dianggap nanti menularkan sehingga tidak diajak dalam suatu pertemuan. Itu Togaribu, Topentong, orang-orang seperti itu. Kemudian juga di Pulau Buru ada mas adat kayak di Halmahera itu ada Naulu yang di stigma mereka suka membunuh orang, memenggal kepala dan sebagainya, yang menjadikan mereka tidak mau berinteraksi dengan masyarakat umum pada sekitarnya. Kemudian juga mereka sebenarnya adalah mempertahankan wilayah adatnya sehingga tidak diambil oleh perkebunan ataupun oleh pihak swasta. Kemudian karena sikap yang seperti itu, kemudian oleh desa tidak diajak dalam proses-proses perencanaan atau proses pembangunan yang ada di desa. Ini yang pengakuan-pengakuan seperti ini yang menurut saya menjadi penting. Dan ketiga adalah bahwa di era sekarang tidak bisa tanpa adanya kolaborasi. Masyarakat adat tidak bisa berjuang sendiri, teman-teman organisasi masyarakat sipil tidak bisa berjuang sendiri, pemerintah atau pemerintah daerah juga tidak bisa melaksanakan layanan ataupun public services sendiri, dan partai politik juga tidak bisa tutup mata hanya bicara konteks kekuasaan semata. Tapi bagaimana situasi rentan dan marginal, karena ini yang menurut saya berapa kali kan sekarang jadi tagline bahwa Indonesia itu mengadopsi beberapa hal terkait dengan SDGs ya, di mana tidak boleh ada satu warga negara pun yang tertinggal. Jadi kalau ada satu komunitas ataupun satu orang warga negara yang tertinggal, itu berarti kan menjadi problem sendiri. Dan sebetulnya kelompok marginal dan rentan ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Nah, pertanyaan adalah ketika bicara konteks relasi yang ada dalam struktur sosial dengan pemerintah, itu apakah marginal yang terjadi itu karena memang faktor mereka menutup diri, kayak di Baduy itu menolak dana desa karena dana desa dianggap mempersulit mereka. Pertama karena harus terdokumentasi dalam bentuk foto, sementara di Baduy dalam tidak boleh ada foto-foto. Satu sisi juga ketika bicara konteks pembangunan, ketika musyawarah dan sebagainya, seringkali saya sering ngobrol dengan Jaro yang di sana, kepala desanya Jaro Saija, kegiatan pembangunan sudah dibatasi untuk dana desa. Sementara usulan dari lembaga adat ataupun usulan dari baris olot mereka itu tidak ada dalam list kemenangan yang dimiliki oleh desa, sehingga
sesepuh adat maupun dengan komunitas adat di situ bersepakat riungan untuk menolak dana desa. Dan sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Nah ini yang menurut saya menjadi penting karena waktu itu tuntutan dari misalkan di Baduy ya itu adalah mereka minta untuk tanah bagi kelembagaan adat di luar wilayah Baduy. Nah ini skema-skema ini kan harusnya antar pemerintah ada skema dari KLHK terkait dengan perhutanan sosial, kemudian bagaimana tanah bisa digunakan untuk masyarakat adat, ini yang harusnya mulai dikemas. Nah ini yang menjadikan catatan bagi saya, kenapa sih ketika bicara konteks yang paling dekat dengan Jakarta di Baduy, dengan konteks masyarakat adat di luar Jakarta kayak di Papua, di Jambi, Aceh maupun di berbagai lokasi, jumlah tidak banyak, tapi itu ada. Dan menurut saya Papua itu menjadi hal penting juga karena undang-undang terkait OSIS Papua sudah muncul dan membicarakan bagaimana orang asli Papua. Nah ini mungkin menjadi hal penting terkait dengan dana ke kampung. Apakah dana ke kampung itu diprioritaskan bagi orang asli Papua, ataukah kemudian dana kampung itu juga menjadi inklusif buat semua pihak,